Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini bebas dari amarah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami jadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Amsal 4 ayat ke-7. Orang yang lekas marah melakukan banyak kebodohan. Jadi orang yang lekas marah sama dengan kebodohan. Amsal 29 ayat 22. Orang yang marah memulai pertengkaran, dan orang yang lekas marah melakukan banyak sekali dosa. Jadi saudara, ada penekanan di sini. Orang yang lekas marah adalah orang yang bodoh. Orang yang lekas marah banyak memulai pertengkaran. Bahkan orang yang lekas marah melakukan banyak sekali dosa. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau diterjemahkan ke Good News mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah membiarkan amarahmu membawamu ke dalam dosa. Jadi artinya apa? Jangan dikontrol oleh emosi saudara. Marah itu manusiawi. Kita ini masih manusia. Bukan berarti saudara apa-apa lekas marah. Orang yang lekas marah adalah orang yang tidak berpikir dengan jernih. Itu yang disebut dengan kebodohan. Artinya apa saudara? Berpikir dengan baik. Kontrol emosi dengan baik. Sehingga kita marahnya pun bijak. Nah, ada satu ilustrasi. Ada seseorang yang marah besar terhadap mobilnya. Dia marah besar terhadap mobilnya. Dia menendang mobilnya. Dan memaki-maki mobil tersebut dengan penuh kemarahan yang tak terkendalikan. Karena mobil itu tidak bisa dihidupkan. Jadi dia coba berupaya menghidupkan itu mobil. Gak bisa. Nah, dia marah betul. Dia tendang itu mobil. Dia pukul. Terus kemudian dia maki-maki. Dia juga membanting pintu mobil. Memukul kapnya. Mengatai-ngatai mobil itu dengan perkataan-perkataan yang kotor. Semua perkataan-perkataan kotor dia ucapkan untuk mobilnya itu. Nah, setelah dia capek memukul, membanting, menendang, setelah dia capek, dia cek. Ternyata dia lupa kalau mobil tersebut belum diisi bensinnya. Dan dia juga lupa untuk mengganti businya.
Dan yang penting sekali, dia juga lupa kalau mobilnya itu sudah tua. Nah, ini yang seringkali terjadi. Orang kalau lekas marah tidak berpikir jernih, tidak mengamati dengan baik, tidak teliti. Nah, ada satu penelitian para dokter di Amerika. Ada satu penelitian para dokter di Amerika mengatakan bahwa kemarahan yang tidak terkendali, saudara perhatikan, yang tidak terkendali, yang lekas emosi, lekas marah, yang betul-betul sangat marah, kemarahan yang tidak terkendali itu melepaskan ke dalam tubuh manusia racun-racun kimia. Jadi orang yang marahnya sudah tidak terkendali, itu ke dalam tubuhnya dilepaskan racun-racun kimia yang menyebabkan penyakit-penyakit kanker, jantung, mah. Dan biasanya yang paling sering yang kita dapati, orang kalau sudah marah sekali, sudah di puncak emosinya, seringkali terjadi stroke. Itu yang terjadi apabila tidak dapat mengendalikan kemarahan itu. Selain merugikan orang lain, itu pun mampu membunuh kita sendiri secara perlahan. Nah, kalau kita pelajari bagaimana seorang Musa ketika dia memimpin umat Tuhan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 tahun Musa memimpin bangsa ini. Dan Musa serta bangsa ini terbiasa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Nah, satu kali Musa marah karena bangsa Israel itu mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, kami kehausan, kami haus, kamu bawa kami ke sini untuk kami mati atau bagaimana? Nah, Musa mendengar sungut-sungut bangsa itu. Bilangan 20 jelas perintah atau firman Tuhan. Perintahkanlah kepada bukit batu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa marah mendengar sungut-sungut bangsa itu, maka Musa tidak memerintahkan bukit batu itu. Dengan penuh kemarahan, Musa memukul bukit batu itu dengan kemarahan. Dan firman Tuhan bilang dia melanggar perintah Tuhan. 40 tahun dia tuntun umat Israel dan Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Apa yang terjadi, saudara, waktu Musa marah? Tuhan melarang Musa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa, pemimpin umat Tuhan, masuk ke tanah Kanaan. Sudah kelihatan tanah Kanaannya, sudah dekat. Tapi Musa itu ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Marah. Marah yang tidak terkontrol. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu saudara ada masalah apa, ada tekanan apa. Kendalikan amarahmu. Jadilah bijak. Jangan di luar kontrol. Karena itu akan merugikan banyak hal dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan untuk kami jaga hati. Kami diingatkan untuk kami jangan mudah lekas marah. Kami diingatkan untuk kami menjaga hati kami. Kami diingatkan untuk kami boleh berjaga-jaga, menguasai diri kami, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa dan kami tidak dirugikan dalam banyak hal. Aku berdoa umat-Mu Tuhan
Biarlah mereka dapat menguasai hati mereka, sehingga mereka tidak lekas marah, karena marah mengakibatkan banyak kerugian dan pelanggaran serta dosa-dosa. Kami percaya pengurapan Tuhan ada pada kami. Kami dapat menguasai hati kami, menguasai hidup kami, lebih sabar, lebih lemah lembut, sehingga kami berkemenangan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.